Oke, tampak di layar ya. Kemudian keakuratan pembebanan biaya tidak langsung tergantung pada dasar alokasi yang digunakan dan keakuratan. Jadi kalau tadi biaya langsung kan itu cukup mudah atau mudah ya. Sementara yang tidak langsung ini tadi penjelasannya adalah tidak dapat secara mudah dan akurat untuk ditelusuri. Sehingga membutuhkan yang namanya cost driver, yaitu faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya biaya. Saudara mungkin sudah bisa membayangkan biaya langsung itu seperti apa, biaya tidak langsung seperti apa, ya. Ada yang mungkin bisa memberikan contoh terlebih dahulu. Biaya langsung contohnya apa? Halo, Mbak Naila mungkin bisa memberi jawaban. Biaya langsung yang secara mudah dan akurat ditelusuri terjadinya biaya tersebut. Ya, contohnya adalah biaya bahan baku. Kenapa mudah? Kalau saudara tanya berapa biaya bahan bakunya, ya tergantung, jawab aja seberapa banyak, seberapa besar bahan baku yang digunakan. Itu kan berarti mudah nah nanti jumlah dan harganya. Berbeda kalau saya terus minta pertanyaan seperti ini, berapa biaya listrik yang digunakan untuk memproduksi satu produk tertentu? Apakah ketika terjadi biaya listrik selama 1 bulan, boleh kita mengalokasikan untuk satu produk tertentu? Kan tidak. Dia harus dibagi atau dialokasikan, dibagi-bagi ke produk yang dihasilkan. Kalau produknya lebih dari satu jenis, kalau cuma satu jenis sih gampang. Nah, kalau beberapa jenis ini berarti butuh namanya perhitungan alokasi. Nah, biaya listrik ini adalah termasuk biaya tidak langsung. Konsep biaya langsung dan tidak langsung digunakan untuk tujuan penghitungan biaya atau harga pokok objek biaya. Jadi kalau contoh tadi adalah biaya listrik dan biaya bahan baku adalah contoh objek biayanya adalah produk, yaitu harga pokok produk. Kemudian klasifikasi berikutnya adalah berdasarkan fungsi utama organisasi. Jadi secara umum fungsi utama organisasi itu adalah pertama produksi, dua pemasaran, yang ketiga adalah administrasi dan umum. Ini ada yang raise hand. Kenapa Mbak Mas Fadli? Maaf Pak, kepencet Pak. Oh, kepencet. Kayaknya pengen menjelaskan ya Mas Fadli ya. Tidak Pak, maaf Pak. Ya enggak apa-apa. Oke, yang pertama adalah biaya produksi. Biaya yang terjadi pada fungsi produksi yang terdiri atas biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dari tadi kok udah ada kata longsang langsung terus ya. Bahan baku langsung sama bahan baku tidak langsung jangan-jangan ada. Apa bedanya? Oke, karena kita contohnya adalah produk ya. Kalau kita membuat apa ya, produk yang paling saudara sukai makanan atau minuman? Dua-duanya. Makanan, Pak. Oh, makanan. Kalau pakaian nggak suka? Makanan disertai minuman, Pak. Oh, ini selain minuman. Karena ini mau lebaran dan mau puasa, ini berarti ke pakaian saja ya. Contoh sederhananya adalah kerudung bagi mbak-mbak. Produknya adalah kerudung. Kalau saudara lihat, variasi kerudung ini saat ini sangat banyak sekali. Kalau dulu mah polosan ya, bahan bakunya cukup satu. Kain polos warnanya apa. Nah, saat ini kerudung itu sangat variatif. Mbak-mbak ini yang sangat tahu. Nah, dari bahan yang digunakan untuk kerudung tersebut ya, ada namanya bahan baku langsung dan nanti yang disebut bahan penolong atau bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsungnya adalah yang paling utama. Kalau tidak ada bahan tersebut, kerudungnya nggak akan jadi. Berarti kain itu sendiri. Tapi kalau hanya untuk tambahan, misalkan pernak-perniknya, itu adalah bahan baku yang tidak langsung atau bahan penolong kan nanti kalau nyebut yang lain, istilah lainnya ya. Maksudnya adalah demikian. Biaya tenaga kerja langsung juga demikian. Tenaga kerja yang secara langsung membuat kerudung tadi, siapa, berapa, dan seterusnya. Kalau yang tidak langsung bagaimana? Ya ada di bagian produksi yang artinya tidak secara langsung membuat kerudung. Yang intinya seperti mandor misalkan,
atau yang lainnya bisa kita klasifikasikan biaya tenaga kerja tidak langsung. Kemudian yang terakhir adalah biaya overhead pabrik. Jadi berdasarkan fungsi utama, yang pertama adalah biaya produksi, adalah klasifikasinya ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dan akuntansi biaya ini fokusnya pada biaya produksi paling utama ya, karena kita tadi saya sudah jelaskan fokusnya ada di perusahaan manufaktur. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah beban pemasaran. Beban pemasaran ini apa? Beban yang digunakan untuk penjualan kalau ada yang belum mengartikan. Tapi secara lebih luas adalah bagaimana produk itu mulai disiapkan untuk dijual sampai purna jual. Dalam artian biaya iklan itu termasuk sampai ada namanya biaya bonus atau apa namanya. Kalau purna jual itu biaya garasi atau biaya garansi. Yang betul mana? Saudara kalau beli HP atau elektronik lainnya mesti ada namanya garansinya ya. Bukan garasi tapi garansi, guarante. Yang dimana bisa dimanfaatkan oleh pembeli, bisa juga tidak. Tetapi harus dalam artian disiapkan ya. Ini termasuk beban pemasaran. Ya, mulai dari iklan sampai dengan layanan purna jual. Entah itu nanti dimanfaatkan oleh pembeli atau tidak. Termasuk mungkin ada voucher ya, yang juga kadang dipakai dan tidak. Ya, di Shopee, di Tokopedia itu banyak sekali namanya diskon, kemudian ada voucher dan seterusnya, itu termasuk biaya atau beban pemasaran. Kalau tidak termasuk kedua-duanya, baik produksi maupun pemasaran, kita cukup menyebutnya adalah administrasi dan umum. Yang tentunya ini biasanya untuk di kantornya, bukan di gudangnya, bukan di pabriknya, bukan toko atau etalase, tapi yang di kantor biasanya. Nah, contohnya adalah ini banyak sekali. Saudara kalau bisa mengidentifikasi biaya produksi itu banyak banget, pemasaran juga demikian, termasuk beban administrasi dan umum. Beban pemasaran dan beban administrasi dan umum juga disebut sebagai beban operasional. Artinya beban produksi dan beban operasional. Kalau saudara di pengantar akuntansi kemarin masih mengingat laporan laba rugi, ya kan? Memang masih baru kenal namanya beban operasional. Karena perusahaannya adalah dagang dan jasa, di sana tidak disebut namanya beban produksi. Tetapi nanti di akuntansi biaya, ketika menyusun laporan laba rugi akan dikenal namanya beban terkait dengan biaya produksi, yang nanti kita sebut harga pokok produksi atau cost of goods manufacture. Kemudian nanti juga dikenal harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Jadi ada beberapa harga pokok nanti di laporan laba rugi di mata kuliah kita. Ya, pengembangan daripada mata kuliah pengantar akuntansi kemarin. Kecuali kemarin juga sudah dipelajari laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur. Maka saudara sudah kenal harga pokok produk, kemudian ada harga pokok penjualan. Berikutnya adalah konsep biaya produksi dan beban operasional ini digunakan untuk penyusunan, nah ini, laporan laba rugi. Jadi akan dilihat di harga laporan laba rugi. Perilaku biaya mengkaji hubungan total biaya dan biaya per unit dengan perubahan output driver aktivitas. Nah, biaya-biaya yang tadi disebutkan ini juga punya perilaku ya, artinya seperti apa nanti perhitungannya kalau di harga bahan baku sampai nanti ketemu biaya bahan baku ya, harus seperti apa perlakuannya, ini tergantung perilaku biaya tersebut. Dan yang terakhir yang akan kita pelajari terkait dengan klasifikasi biaya adalah berdasarkan perilakunya. Jadi misalkan kita membuat produk 1, 2, 10, 100, itu akan mempengaruhi dari biaya yang terjadi atau tidak. Nah, nanti kita klasifikasikan biaya tetap,
biaya variabel, ada juga yang nyebut nanti biaya semi variabel. Apa maksudnya biaya tetap? Biaya yang totalnya tetap tanpa dipengaruhi oleh perubahan output driver aktivitas dalam batas relevan tertentu. Contoh output driver di sini adalah biaya produksi, berarti output drivernya adalah produk. Artinya membuat produk 10, 100, 200, kalau biaya tersebut jumlahnya itu sama, tidak terpengaruh dari jumlah atau perubahan output driver jumlah produk yang dibuat, ya kita sebutnya adalah biaya tetap. Kalau berubah ya berarti biaya variabel. Nah, contoh yang biaya tetap di sini adalah beban penyusutan yang menggunakan metode garis lurus. Kalau saudara masih ingat, di pengantar akuntansi juga mempelajari terkait dengan beban penyusutan. Beban penyusutan istilah lainnya apa? Ada yang masih ingat? Mungkin dikenal Akumulasi, Pak. ya akumulasi, penyusutan masih sama. Mungkin ada yang lain lagi beban penyusutan? Depresiasi, Pak. Iya, depresiasi itu ya istilah lain juga. Ini kalau menggunakan metode garis lurus, kita bisa mengklasifikasikan biaya tetap. Tapi ada juga yang penentuan biaya penyusutan atau depresiasi itu menggunakan rumus tertentu yang mengikuti objek drivernya ya. Itu bisa jadi menjadi biaya variabel. Tapi rata-rata ya paling mudah metode garis lurus ya. Paling mudah dan setiap bulannya akan tetap sama. Maka disebut klasifikasi biaya tetap. Sementara biaya variabel contohnya adalah beban fotokopi. Yang mau fotokopi 100 sama 1000 ya biayanya jelas berbeda. Masa sama nanti yang apa kalau kita pakai jasa fotokopian ya kasihan tukang fotokopinya. Ada juga yang namanya biaya semi variabel. Biaya yang totalnya berubah secara tidak proporsional dengan perubahan output driver aktivitas, mirip biaya variabel, dan biaya per unitnya berubah berbanding terbalik dengan perubahan output driver aktivitas, mirip biaya tetapnya. Jadi kayak ya biaya tetap tapi berubah biaya variabel. Ini contohnya adalah beban listrik dengan sistem abonemen dan KWH. Ini yang pasca bayar. Jadi ada biaya tetapnya bulanan atau abonemen itu ada misalkan 10.000, 20.000 atau tergantung apa namanya. Kan listrik itu untuk industri di atas 2000-an ya. Kalau rumah tangga biasanya 900 dan 1.300, kalau industri lebih besar. Dan abonemennya tentu berbeda. Abonemen ini tetap tiap bulan. Tetapi penggunaannya akan bergantung pada apa namanya ya produksi tersebut di periode tertentu berapa. Kalau semakin banyak biasanya mesin, lampu dan seterusnya listriknya akan semakin banyak. Jadi di sini biaya listrik bisa juga apa namanya biaya semi variabel. Kemudian tujuan klasifikasi biaya ini adalah untuk perencanaan dan pengendalian biaya. Kok bisa? Ya, dan kalau biaya tetap tidak bisa dikendalikan, tapi yang variabel bisa. Artinya kan tadi variabel itu tergantung aktivitas kita semakin banyak, maka variabelnya biayanya akan semakin banyak. Nanti bisa dikendalikan. Kalau untuk perencanaan maksudnya, kalau periode sekarang itu produknya 100, biayanya seberapa. Nah, periode yang berikutnya ya tinggal kalau mau produksi 100, 200 ya tinggal apa namanya tarifnya kan sudah ada. Artinya bisa terencana, apalagi yang biaya tetap. Jadi klasifikasinya tadi adalah yang pertama berdasarkan apa tadi? Keakuratan dan kemudahan penelusuran. Ada biaya langsung dan tidak langsung. Kemudian berdasarkan fungsi utama ada biaya produksi, pemasaran, administrasi, dan umum. Kemudian berdasarkan perilaku biaya ada biaya tetap, variabel, dan semi variabel. Itu adalah klasifikasi biaya yang dimana jenis biaya yang terjadi itu sangat banyak sekali atau sangat beragam. Kecuali di apa namanya, kalau di kaki lima ya tidak terlalu banyak atau yang usaha mikro ya mungkin tidak terlalu banyak.
Saudara juga kalau mau penelusuran secara nyata, ya karena tertarik dengan sebenarnya biaya apa ya yang terjadi, ya saudara bisa observasi yang dekat-dekat saja. Misalkan saudara yang sering nongkrong di kafe, misalkan, saudara bisa bertanya-tanya itu di situ ya. Kemudian juga di bagian pembuatan kopi, roasting ya, itu kira-kira biaya apa yang terjadi. Ataupun yang lainnya. Kalau yang jualan gorengan bisa diobservasi enggak? Ya bisa juga secara sederhana ya. Kalau membuat gorengan tahu, tahu isi atau tahu gejrot ataupun yang lainnya, tinggal ditanya aja bahan baku itu apa saja, biayanya berapa, kemudian yang goreng itu dibayar apa tidak. Kemudian kalau ada biaya plastik untuk bungkus itu juga bisa dihitung. Tapi tentu relatif lebih simpel. Kemudian berikutnya tadi istilah yang muncul ada namanya objek biaya. Adalah segala sesuatu yang akan diukur dan dihitung biayanya. Ya, segala sesuatu yang akan diukur dan dihitung biayanya seperti produk, jasa, proyek, pelanggan, pemasok, merek dan seterusnya. Kita bisa lihat di sini kalau objek biaya yang sering kita sebut tadi kan produk. Contohnya apa? Ya semen. Misalkan produknya. Kalau jasa, ada jasa penerbangan. Kalau kemarin saudara sukanya menyebut jasa salon. Kemudian proyek ini misalkan proyek pembangunan Bandara Internasional Minangkabau. Kalau yang di dekat kita ya nanti proyek perbaikan jalan di Pantura, Kudus, Demak yang kemarin kena banjir. Biasanya oh sampai sekarang masih ya. Mungkin di sini ada yang rumahnya Karanganyar atau dekat dengan Karanganyar Demak. Demak apa Demak yang bacanya? Ada enggak orang Demak di sini? Saya, Pak. Oh, Demaknya mana Mbak? Mbak Nanda. Guntur, Pak. Oh, Guntur nggak kena banjir ya? Enggak, Pak. Aman, Pak. Alhamdulillah. Hmm. Nah, tapi biasanya di situ kena kalau musim ini ya. Eh, biasanya habis banjir itu banyak jalan yang berlubang, maka mungkin ada proyek perbaikan jalan. Kalau pelanggan ini biaya pelanggan biasanya ke ya kartu kredit ataupun yang lainnya, merek, aktivitas dan seterusnya. Konsep biaya untuk menghitung biaya suatu objek biaya adalah biaya langsung dan biaya tidak langsung. Ya, berarti biaya yang terjadi terkait dengan objek biaya tersebut, entah itu nanti mudah ditelusur atau tidak. Jadi konsep yang digunakan di sini adalah konsep biaya langsung dan tidak langsung. Contohnya di sini mari kita perhatikan gambar 22A, yaitu hubungan biaya langsung dan tidak langsung terkait dengan objek biaya. Objek biaya yang di sini dicontohkan adalah produk ya. Produknya berupa semen. Jadi kalau membuat semen atau membuat produk namanya semen ya, konsep biaya yang terjadi adalah biaya langsung dan tidak langsung. Kurang lebihnya biaya langsung yang terjadi adalah untuk semen itu adalah batu kapur, tanah liat, batu silikon, pasir besi, dan gips. Ada yang tahu yang lainnya mungkin untuk buat semen kira-kira butuh bahan baku apa lagi? Ya tahu ya, saya juga tidak tahu ini baca saja. Kayaknya sih ya batu kapur, tanah liat dan seterusnya. Ada juga biaya langsung lainnya, yaitu yang bagian produksi harusnya ya. Di sini kayaknya belum muncul, yaitu biaya tenaga kerja langsung. Contoh berikutnya adalah biaya tidak langsung. Ini contohnya biaya gaji karyawan pabrik, beban penyusutan, kemudian beban listrik, beban bahan bakar dan lain sebagainya. Ini disebut biaya tenaga kerja, biaya tidak langsung yang nanti untuk menentukannya adalah pakai cost driver. Cost driver itu ya tergantung kalau gaji karyawan pabrik mungkin ya seberapa pakai jam kerja. Jam kerja itu namanya cost driver untuk menghitung berapa besaran gaji karyawan pabrik tersebut. Beban penyusutan gedung pabrik ya berarti dari pabrik gedung pabrik tersebut. Nah, ini untuk menentukan nanti kira-kira harga pokok semennya berapa. Ya, tentunya setelah dihitung selama periode tertentu, biaya langsung dan tidak langsung itu berapa, kemudian semen yang dihasilkan berapa, akan bisa ditentukan. Oh, ternyata harga pokok untuk semen per saknya atau per bungkusnya berapa. Kemudian contoh lain lagi, objek biayanya berupa departemen. Departemen itu ya seperti
Tadi kalau membuat satu semen ternyata ya ada membuat semennya, kemudian ada namanya pembungkusannya. Kalau di sini dia istilahnya pengantongan ya. Artinya yang semen sudah jadi kemudian dimasukkan ke dalam sak-sak itu ya. Dan bungkusnya itu kan juga ada beberapa lapis ya. Kalau saudara pernah melihat semen atau di sini mungkin ada yang pernah mengalami jadi tukang bangunan ya. Ini mas-mas yang mungkin itu kalau bawa semen itu kan mesti berlapis-lapis itu apa namanya bungkusnya. Nah, ini misalkan setelah ditelusuri, biaya langsungnya ada kertas kantong, ada gaji karyawan pengantongan, kemudian ada penyusutan peralatan pengantongan. Jadi kalau untuk apa namanya, agar setiap apa namanya penimbangan itu ya pas, kemudian nanti kantongnya ada di apa itu namanya di tali, itu kan sudah otomatisasi juga ya pakai alat, tidak dipakai rafia kemudian di apa jahit itu kayak orang dahulu kalau apa namanya bungkus gabah itu ya bukan, tapi kalau di perusahaan semen ini ya jelas sudah menggunakan otomatisasi mesin. Kemudian biaya tidak langsungnya adalah bahan penyusutan gedung pabrik ya. Nanti kalau dihitung menggunakan cost driver tertentu baru ketemu oh ternyata untuk departemen pengantongan semen adalah sekian biaya. Selain departemen pengantongan semen, berarti sebelumnya ada namanya departemen produksi semen, yaitu dari bahan baku kemudian diolah sampai ke bentuk semen. Setelah bentuk semen akan dibawa ke departemen pengantongan untuk dibungkus. Setelah itu ya siap untuk dijual. Oke, sampai di sini mungkin ada yang berkomentar terlebih dahulu. Ada yang mau minum-minum dulu, silakan. Enggak ya, kita lanjutkan ke akuntansi biaya. Jadi saudara bisa membayangkan satu apa namanya, satu proses produksi, kira-kira produknya apa, biayanya apa, ya dibayangkan saja ya. Kalau yang mudah ya tadi kalau contoh kerudung ya ada yang bahan baku namanya kain, kemudian ada yang jahit, kemudian ada yang motong. Kalau pembuatan kerudung apa itu namanya merek yang agak terkenal itu Robani misalkan itu kan produk massal ya. Itu jelas ada pabriknya, ada bagian penjahit dan pemotongan itu mungkin bisa jadi berbeda. Kemudian nanti ada namanya packagingnya mungkin juga departemennya berbeda. Ya kira-kira apa yang terjadi, biaya-biaya apa yang terjadi ya dibayangkan saja. Kemudian akuntansi biaya. Ini mata kuliah kita yang sangat sulit untuk dipahami kalau saudara tidak punya gairah semangat untuk bisa ya. Akuntansi biaya ini didefinisikan sebagai suatu proses identifikasi sama akuntansi yang saudara pahami di pengantar akuntansi ya secara definitif ya ada namanya identifikasi, definisi, pengukuran, pelaporan sampai ke analisis. Apa yang dianalisis adalah berbagai unsur biaya langsung dan tidak langsung yang berhubungan dengan proses menghasilkan dan memasarkan produk. Nah, kalau jasa bagaimana ya tinggal diganti aja ya sampai menyiapkan jasa itu siap dipasarkan dan dijual artinya ini juga bisa ya. Jadi konsep akuntansi biaya tidak hanya mencakup ke menghasilkan dan memasarkan produk tapi juga untuk menghasilkan jasa ya. Sama dengan yang saudara kenal di pengantar akuntansi, di sana kalau saudara menganggap akuntansi itu adalah sebuah sistem, maka ada namanya input, kemudian proses dan output. Prosesnya kurang lebihnya sama namanya akuntansi, apalagi nanti kalau akuntansinya sudah komputerisasi ya akan diolahkan oleh aplikasi tertentu yang di sana ada namanya apa namanya identifikasi, pengukuran, pencatatan dan seterusnya sampai ke peikhtisaran yang nanti akan menghasilkan output. Nah, ini yang berbeda adalah di outputnya. Kalau inputnya bagaimana? Inputnya ya tadi kalau kemarin kita sudah nyebut kwitansi, kemudian nota, faktur ya. Ya kurang lebihnya adalah dokumen akuntansi yang dibuktikan dengan dokumen transaksi ya, tidak cukup dengan ucapan atau janji palsu ya. Di sini adalah bukti transaksi dokumen tertulis hitam di atas putih
Ya, bentuknya bisa kwitansi, bisa faktur, bisa nota atau sejenisnya. Tergantung transaksi yang ada. Kemudian diolah, diproses, bisa manual, bisa komputerisasi, tapi selama ini ya sudah pakai komputerisasi ya, pakai aplikasi tertentu. Kemudian menghasilkan yang namanya laporan keuangan. Nah, tapi fokusnya di akuntansi biaya adalah di sini, yaitu menghasilkan laporan harga pokok produksi, laporan biaya kualitas, kemudian mungkin juga ada laporan profitabilitas per pelanggan dan seterusnya. Nah, yang akan kita pelajari di akuntansi biaya adalah di sini, laporan harga pokok produksi. Ya, seperti apa bentuknya ya nanti kan kita lihat ya. Ini artinya adalah harga pokok dari suatu objek biaya yang mulai dari kalau terkait dengan biaya produksi ya berarti mungkin di sini ada namanya faktur pembelian bahan baku. Kemudian ada nanti dokumen yang terkait dengan penggunaan bahan baku. Itu adalah contoh-contoh bukti transaksi di akuntansi biaya. Setelah diidentifikasi, diukur berapa jumlah kalau kain itu berapa kilometernya ya, berapa meternya, bukan berapa beratnya mungkin, lebih tepatnya ke berapa meternya. Kemudian nanti harga per meternya berapa, itu adalah pengukuran. Nah, setelah kemudian dicatat, dilaporkan dan dianalisis, outputnya adalah harga pokok berupa laporan nanti. Laporan harga pokok produksi. Ada namanya apa ya nyebutnya? Ya, laporan harga pokok produksi yang paling umum digunakan. Ada namanya cost report, itu juga bisa. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan identifikasi sumber daya dan biaya sumber daya. Sumber daya itu sources yang dimiliki oleh perusahaan, oleh entitas bisnis berupa gedung contohnya atau berupa SDM itu juga sumber daya ya. Maka ada mata kelas manajemen sumber daya manusia. Jadi yang sumber daya di sini tidak hanya uang, tidak hanya gedung, tidak ada alat, tidak hanya demikian, tapi juga ke SDM yang nanti membutuhkan apa namanya biaya-biaya. Biaya sumber daya terkait dengan gedung, misalkan biaya di sini disebutnya adalah beban penyusutan gedung, kemudian beban pemeliharaan dan seterusnya. Kalau terkait dengan SDM, kalau ini contohnya adalah perawat, ada namanya gaji perawat dan seterusnya. Gambar berikutnya adalah terkait dengan pembebanan biaya. Nah, setelah terjadi biaya-biaya tersebut, ya, bagaimana untuk menentukan harga pokok, ya? Maka di sini ini contohnya adalah apa ini? Objek biayanya adalah unit penyakit dalam rumah sakit. Jadi ini jasa nih contohnya ya. Jadi ada sumber daya banyak sekali di sini, kemudian biaya yang terjadi adalah ini contohnya, kemudian diklasifikasikan biaya langsung dan tidak langsung, alokasi atau pembebanannya kalau tidak langsung adalah ada cost driver tertentu untuk menentukan berapa biaya listrik, biaya penyusutan, dan seterusnya. Untuk objek biaya yang namanya unit penyakit dalam di sebuah rumah sakit. Oke, berikutnya adalah hubungan antara akuntansi keuangan, akuntansi biaya, dan akuntansi manajemen. Ya, kalau saudara tanya hubungannya bagaimana ya baik-baik saja ya. Kalau di sini adalah, mari kita lihat hubungan antar ketiga bidang akuntansi. Akuntansi keuangan, akuntansi biaya, dan akuntansi manajemen. Baik akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen memerlukan informasi biaya per unit yang dihasilkan oleh akuntansi biaya. Artinya, informasi yang dihasilkan oleh akuntansi biaya itu dimanfaatkan oleh akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan mungkin secara sederhana lebih cenderung nanti untuk pengguna eksternal. Sementara akuntansi manajemen, informasi yang dihasilkan lebih cenderung ke internal. Tapi keduanya membutuhkan dari akuntansi biaya. Ini contohnya seperti ini. Akuntansi biaya yang dihasilkan untuk akuntansi keuangan itu kayak apa? Yaitu informasi harga pokok produk per unit. Ya, yang nanti juga akan kelihatan di laporan laba rugi, yaitu harga pokok produk dan harga pokok penjualan ya. Tetapi ada informasi yang lebih detail, yang lebih spesifik,
yang dimana hanya boleh diketahui oleh manajemen. Ya, informasi contohnya di sini adalah harga pokok per unit yang digunakan untuk tujuan perencanaan biaya, pengendalian biaya, pengambilan keputusan, dan perbaikannya. Ini lebih detail lagi, lebih spesifik, laporannya akan lebih rinci, maka akan dimanfaatkan oleh akuntansi manajemen. Jadi akuntansi biaya itu baik hati ya, menghasilkan informasi di dua bidang akuntansi lainnya. Oleh karena itu akuntansi biaya sangat penting ya, sangat berdampak. Kalau nanti informasi yang dihasilkan tidak akurat ya, maka ya di akuntansi keuangannya informasi yang dihasilkan juga akan tidak terlalu berkualitas.